Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Taufikur Rahman dari kelas GMIG. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya pada pembelajaran kuantitatif, yaitu mengenai pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar terhadap siswa SD Negeri Ngraket pada masa pandemi. Di sini di bab 1 pendahuluan yang pertama ada latar belakang mengenai pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal pokok yang dapat mendukung serta menunjang kemajuan suatu bangsa. Jadi pendidikan adalah pendukung untuk kemajuan suatu bangsa. Tanpa adanya sebuah pendidikan, maka suatu bangsa sulit untuk maju. Terus karena ini di masa pandemi, tentu kita menuai kesulitan, baik itu di peserta didik, guru maupun orang tua, karena pembelajaran dilakukan secara online atau daring, di mana seorang siswa harus belajar di rumah dengan bantuan orang tua dan tetap dibantu oleh guru melalui online dengan berbagai jenis media. Terus yang kedua ada rumusan masalah. Di dalam penelitian ini terdapat masalah yang saya coba untuk saya pecahkan dan saya cari tahu. Yang pertama mengenai pengertian apakah motivasi belajar siswa selama pembelajaran daring lebih baik dibanding motivasi belajar siswa ketika luring atau tatap muka. Yang kedua, bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa. Terus selanjutnya yang poin C atau poin ketiga terdapat tujuan penelitian. Di sini saya memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu mengetahui motivasi belajar peserta didik selama pembelajaran daring dibanding saat pembelajaran luring atau tatap muka. Jadi di sini saya ingin tahu motivasi belajar peserta didik itu seperti apa saat daring dibanding dengan saat luring atau tatap muka. Terus yang kedua, mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar peserta didik. Di sini saya yang kedua ingin mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar peserta didik. Terus selanjutnya yang poin D mengenai sistematika penelitian. Di sini terdapat 3 bab, yaitu yang bab pertama tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Di bab 2 di sini ada berisi tentang landasan teori dan kerangka berpikir. Terus yang bab 3 terdapat metodologi penelitian, di mana isinya ada tempat dan waktu penelitian dan metode penelitian. Dan di bab 2 terdapat yang pertama mengenai landasan teori. Yang pertama di sini saya membahas tentang belajar. Dalam kegiatan belajar dan mengajar, peserta didik adalah subjek dan objek dari kegiatan pendidikan. Jadi di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik adalah sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, makna dari pengajaran adalah kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di dalam belajar itu terdapat tujuan untuk yang dikhususkan untuk peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengajaran. Tujuan pembelajaran akan dicapai apabila peserta didik berusaha secara aktif dan untuk mencapainya. Jadi usaha di dalam pembelajaran menentukan apakah kita tercapai dalam pembelajaran. Usaha yang dilakukan oleh siswa maupun guru dan dengan dukungan orang tua di rumah. Terus selanjutnya yang kedua mengenai motivasi. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu tumbuhnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih untuk dirinya sendiri. Jadi motivasi adalah penggerak yang ada di dalam diri untuk memicu
untuk melakukan perubahan, menimbulkan semangat dan sebagainya, sehingga ada perubahan pada diri si pembelajar atau biasa kita sebut dengan peserta didik. Adapun menurut Sudirman menjelaskan motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Terus yang selanjutnya, apa saja jenis-jenis motivasi? Di sini terdapat 4 macam, yaitu motivasi instrumental, yaitu dorongan untuk peserta didik belajar karena ingin mendapatkan hadiah. Yang kedua, motivasi sosial, di mana peserta didik belajar untuk penyelenggaraan tugas atau menjadi peserta didik lebih terlibat langsung dalam tugas. Yang ketiga, motivasi berprestasi, yaitu dorongan yang ada pada peserta didik karena ingin berprestasi. Yang keempat, motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang ada pada diri peserta didik untuk belajar dengan sendirinya karena ada dorongan motivasi intrinsik. Jadi di dalam motivasi intrinsik itu adanya kesadaran pada diri manusia. Selanjutnya, mengenai indikator orang termotivasi atau ciri-ciri bagaimana orang atau peserta didik yang termotivasi dapat kita lihat dengan ciri-cirinya, yaitu yang pertama, mereka akan tekun dalam menghadapi tugas. Selanjutnya, ulet menghadapi kesulitan. Yang selanjutnya, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Selanjutnya, dapat mempertahankan pendapatnya. Dan yang selanjutnya adalah senang mencari dan memecahkan masalah. Selanjutnya, mengenai fungsi motivasi. Motivasi memiliki fungsi bagi seseorang karena seseorang dapat menjadikan seseorang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Motivasi juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Sudirman menjelaskan motivasi akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu karena motivasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mendorong orang untuk berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perubahan, yaitu menentukan perubahan atau perbuatan yang akan dikerjakan atau yang dilakukan yang untuk mencapai tujuan yang dimana dia itu sudah dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, mengenai proses penerapan teori motivasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, motivasi dilakukan sebelum pendidikan dan pembelajaran. Jadi seorang guru dapat memberikan motivasi ketika seorang guru akan memulai pendidikan atau proses pembelajaran. Yang kedua, dilakukan selama proses pendidikan atau pelan belajar berlangsung. Jadi di dalam pemberian motivasi juga dapat dilakukan dalam proses pembelajaran saat berlangsung. Yang ketiga, di akhir proses pendidikan. Jadi seorang guru harus memberikan motivasi di akhir atau penguat mengenai fungsi atau kebaikan tentang pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, mengenai metode pembelajaran daring atau online. Metode pembelajaran yang berisi teknologi memiliki banyak penyebutan seperti online, dalam jaringan, atau daring, dan sebagainya. Semuanya memiliki makna yang sama, hanya saja konteks penempatan katanya yang sering dipertukar-balikan. E-learning merupakan suatu sistem pembelajaran yang menggunakan media perangkat elektronik. E-learning adalah sebuah kegiatan pembelajaran melalui perangkat elektronik komputer yang tersambung ke internet, di mana peserta didik berupaya memperoleh bahan belajar yang berisi atau yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam e-learning ini kita sebagai peserta didik dan kita sebagai guru, kita dapat melakukan pembelajaran dengan media e-learning ini.
seperti kita bisa mengirimkan tugas dan sebagainya melalui e-learning, baik itu berupa gambar, video maupun dokumen yang lain. Selanjutnya adalah kerangka berpikir, di mana di dalam kerangka berpikir ini terdapat kondisi awal, yaitu guru melakukan pembelajaran langsung dengan tatap muka, di mana saat itu siswa lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Dan setelah itu guru melakukan tindakan yang lain. Dikarenakan ini di masa pandemi, maka guru mengambil tindakan merubah pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran online atau daring, sehingga efeknya siswa kurang termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Dan di kondisi akhir dalam penelitian yang saya lakukan ini, saya menduga bahwa melalui pembelajaran daring dapat menurunkan motivasi belajar bagi siswa kelas 4 SD Negeri Ngeraget pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya di bab ketiga, yang pertama, poin A, terdapat tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini saya lakukan di rumah dengan melakukan survei kepada adik saya sendiri yang sekaligus siswa SD Negeri Ngeraget kelas 4. Penelitian ini saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020. Selanjutnya, metode penelitian. Saya di sini dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian survei. Penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat, dan banyak diantaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk pendekatan positivistik pada ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikatakan oleh Robert Groves, seorang ahli survei. Survei menghasilkan informasi yang alami bersifat statistik. Survei merupakan bentuk dasar kuantitatif. Penelitian survei menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi. Survei menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk peneliti tentang laporan keyakinan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan lebih tajam ketika responden memberikan jawaban atas suatu pertanyaan dengan variabel yang dikehendaki. Pada waktu survei, peneliti biasanya menanyakan tentang beberapa hal, antara lain ukuran beberapa variabel dan beberapa uji hipotesis dalam melakukan survei tunggal. Meskipun kategori bersifat tumpang tindih, beberapa pertanyaan dapat disertakan pada suatu survei, yaitu yang berkenaan dengan yang pertama perilaku, yang kedua sikap, pendapat, keyakinan, yang ketiga karakteristik, yang keempat ekspektasi, yang kelima pengklasifikasian, yang keenam penelitian. Penelitian survei titik bertanya diletakkan pada penelitian rasional, yaitu mempelajari hubungan variabel-variabel sehingga secara langsung ataupun tidak langsung hipotesa penelitian senantiasa dipertanyakan. Selanjutnya mengenai unsur-unsur penelitian survei. Penelitian survei memiliki dasar pemikiran, prosedur, dan teknik-teknik khusus yang membedakannya dari metode lain. Berikut adalah unsur-unsur penelitian survei. Yang pertama adalah mengenai konsep-konsep, yaitu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, seperti kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Yang kedua mengenai proposisi. Proposisi tidak mempunyai format yang tertentu, biasanya disajikan dalam bentuk suatu kalimat pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua konsep.
Yang ketiga, mengenai teori. Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dan cara merumuskan hubungan antar konsep. Yang selanjutnya mengenai hipotesa. Hipotesa adalah instrumen kerja dari teori sebagai hasil deduksi dari teori atau proposisi. Hipotesa lebih spesifik sifatnya, sehingga lebih siap untuk diuji secara empiris. Selanjutnya mengenai definisi operasional. Definisi operasional adalah untuk penelitian yang memerintahkan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Terima kasih, mungkin kurang lebih demikian mengenai review dari penelitian kuantitatif yang saya lakukan kali ini. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik maupun saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.